Shalom anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Kristen. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon kekuatan dan penyertaan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk setiap kasih dan berkat-Mu. Pada saat ini kami anak-anak-Mu akan bersama-sama belajar juga mengerjakan setiap tugas. Tuhan menyertai, Tuhan memimpin, dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa kami. Amin. Anak-anakku kelas 7 yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen bab 6 dengan tema menjaga dan melestarikan alam. Nah, anak-anak bisa membaca Alkitab di dalam Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, lalu Kejadian pasal 2 ayat 15. Dibuka Alkitabnya, lalu dibaca dulu ya. Anak-anakku, apakah lingkungan hidup itu? Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang lingkungan hidup yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang lingkungan hidup pasal 1 menyebutkan pengertian lingkungan hidup sebagai berikut. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain. Lalu, arti penting alam bagi manusia. Pada masyarakat tradisional, ada yang membagi hutan atas 3 bagian sebagaimana berikut. Hutan yang boleh digarap, hutan yang boleh diambil hasilnya, tapi harus disediakan penggantinya, misalnya menebang harus diikuti dengan menanam kembali. Lalu larangan, di mana manusia dilarang memasuki apalagi mengambil hasil hutan ataupun menggarapnya. Hutan itu dianggap suci sehingga tidak boleh didatangi oleh manusia. Keseimbangan ekosistem dijaga dengan baik dalam tatanan masyarakat adat atau masyarakat tradisional, sehingga sampai masa kini di berbagai daerah masih hidup sistem ini. Namun sayang sekali di masa kini kebutuhan manusia semakin besar seiring dengan pertambahan jumlah pertumbuhan penduduk. Maka kebutuhan akan bahan pangan dan hasil produksi itu juga semakin besar. Oleh sebab itu, tentu sangat diperlukan bagi kita semua untuk menjaga lingkungan hidup. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kerusakan alam atau lingkungan hidup. Di antaranya dan yang paling utama adalah keserakahan kita, manusia. Sedangkan bentuk kerusakan dapat terjadi karena bencana alam maupun perbuatan manusia. Bencana alam misalnya tsunami, gunung meletus, gempa bumi, dan lain-lain. Kerusakan lingkungan hidup karena perbuatan manusia adalah pencemaran udara, polusi, penebangan hutan secara sembarangan dan meluas yang mengakibatkan erosi dan banjir bandang. Lalu, upaya untuk menyelamatkan alam itu pun juga dilakukan. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah semakin hancurnya alam dan lingkungan hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghematan energi. Hal ini karena kebutuhan energi yang semakin besar membuat pertambangan gas alam, minyak bumi, dan lain-lain semakin diperbanyak. Isi bumi dikeruk habis, hampir tak tersisa untuk generasi berikutnya. Makanya sangat dibutuhkan penghematan energi. Yang kedua, penebangan pohon harus didahului oleh penanaman kembali supaya ada pohon pengganti. Yang ketiga, dilakukan reboisasi atau penanaman kembali sehingga lahan yang kosong berisi tanaman sebagai penahan air. Yang keempat, memperluas hutan lindung
Yang kelima, mengurangi pemakaian benda-benda yang tidak dapat hancur atau didaur ulang. 6. Mengurangi penggunaan pestisida yang merusak kesuburan tanah. Dan yang ketujuh, mendaur ulang sampah dan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, anak-anakku yang terkasih, memang benar umat manusia kini tengah menghadapi masalah sangat serius menyangkut keberlangsungan alam. Keindahan dan kenyamanan Taman Eden hampir menjadi sesuatu yang langka jika manusia tidak segera menyadari kelalaiannya selama ini. Remaja Kristen sebagai orang yang telah dipelihara dan diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus memiliki tanggung jawab moral untuk turut menjaga dan melestarikan alam. Tugas yang telah Allah berikan pada manusia di Taman Eden, kemudian di zaman Nuh yang menjadi tugas semua orang beriman. Menjaga dan menyelamatkan alam harus muncul dari dalam diri sendiri, bukan hanya karena dorongan orang lain. Mengapa? Karena bumi ini milik kita, bahkan milik semua orang dari berbagai suku, bangsa, dan juga agama. Untuk itu sangat penting bagi kita, khususnya remaja Kristen, untuk menjaga, melestarikan lingkungan hidup yang ada di sekitar kita. Setelah anak-anak mendengarkan penjelasan dari Bu Guru, sekarang saatnya bagi anak-anak untuk menyiapkan diri, mengerjakan tugas yang akan diberikan oleh Bu Guru. Seperti biasa, tugas dikerjakan di kertas folio dengan menggunakan pulpen berwarna hitam. Tugas kali ini adalah anak-anak dipersilahkan untuk melakukan wujud nyata memelihara lingkungan hidup di sekitar anak-anak. Lalu apa yang sudah anak-anak lakukan itu difoto. Minimal anak-anak memfoto 2 foto kegiatan kalian dalam mewujudkan pelestarian lingkungan hidup. Lalu kedua foto itu ditempelkan di kertas folio, lalu kalian memberikan deskripsi apa saja yang sudah kalian lakukan dalam kegiatan di foto tersebut dan apa harapan kalian dengan sesuatu yang sudah kalian lakukan. Itu dituliskan. Demikian penjelasan dari Bu Guru bab 6 kali ini dan juga tugas yang diberikan oleh Bu Guru. Selamat mengerjakan dan kerjakan dengan semangat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Amin. Shalom.